Pemirsa, pemerintah Kota Bekasi melakukan vaksinasi massal terhadap 50.000 warga di Stadion Patriot Candrabaga. Untuk mempercepat proses vaksinasi, Pemkot Bekasi melibatkan petugas vaksinator sebanyak 300 orang. Pemerintah Kota Bekasi melakukan vaksinasi massal terhadap 50.000 warga Kota Bekasi. Ribuan warga Kota Bekasi, Jawa Barat sejak Kamis pagi sudah memadati lokasi vaksinasi massal di Stadion Patriot Candrabaga. Warga sangat antusias mengikuti vaksinasi massal ini. Meskipun sempat terjadi antrian yang menumpuk, namun petugas dapat mengatasinya. Kan hampir 300 nakes dan ini bisa dilihat semua lancar, yang masuk dan yang keluar. Datang kemari cuman disuntik, jadi dia sudah di asesmen, sudah diregister 1 hari sebelumnya. Dipastikan warga yang akan divaksin pada pagi hari ini datang kemari dalam kondisi sehat dan hanya disuntik vaksin saja. Proses vaksinasi massal ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pagi dan siang. Warga yang datang ke stadion untuk divaksin adalah warga yang sehari sebelumnya telah lolos screening atau layak divaksin. Oh, tidak, sangat lancar. Sangat lancar ya. Dari acara pertama swab sampai kami hari ini divaksin. Dalam kegiatan vaksinasi massal ini, pemerintah Kota Bekasi melibatkan sekitar 300 petugas vaksinator agar tidak terjadi kerumunan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, kita juga masih berbincang terkait PPKM darurat yang diberlakukan sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang dengan Pak Sony dan juga Prof. Sujatmiko. Saya bertanya ke Prof. Sujatmiko terlebih dahulu. Prof, saat ini PPKM dilaksanakan, vaksinasi COVID-19 justru ini angka partisipasinya menurun. Menurut Prof, bagaimana tentang vaksinasi di saat PPKM? Karena tidak dapat dipungkiri, di beberapa daerah masyarakat ini saking antusiasnya malah terjadi kerumunan gitu, Prof. Iya, betul. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada para petugas yang bersusah payah ya, dari tenaga kesehatan, dari Pemda, dari polisi, angkatan darat ya, yang begitu bersemangat, bekerja keras membantu menyiapkan itu. Poin kedua, saya juga ucapkan terima kasih pada warga masyarakat yang sadar berbondong-bondong datang dan tidak membuat kerumunan ya. Karena petugas juga kewalahan kadang-kadang ingin mendahului. Nah, tetapi kalau memang betul kadang-kadang terjadi kerumunan di beberapa tempat karena saking bersemangatnya mereka datang dan panitia tidak menduga bahwa semangat begitu tinggi. Ini suatu tanda antusiasme yang baik ya. Bahwa pencapaian itu belum optimum tentu karena baru dimulai lagi ya, atau dimulai pada tambahan dengan umur 12 tahun ke atas. Saya yakin dengan optimisme yang begitu besar ya, dibantu dengan pengaturan yang lama-lama lebih baik, saya yakin akan cepat tercapai ya. Nah, memang betul ada kerumunan segala macam, tapi yang penting tetap saya tekankan bahwa vaksinasi adalah benteng terakhir. Setelah virus masuk baru dia akan bekerja. Benteng yang pertama yang tadi itu di tempat di kantor tutup saja, kantor-kantor yang non esensial, non kritikal, saya sangat menghargai pada petugas keamanan ketertiban yang menutup paksa usaha yang non esensial dan non kritikal dan menindak. Yang kedua di rumah-rumah. Jadi kalau masih ada bapak ibunya yang bekerja di luar rumah atau keluar rumah karena berbagai kepentingan yang sangat penting, itu maka tetap sampai rumah dia harus pakai masker karena dia berpotensi menularkan. Ini yang sering keliru, sampai rumah dibuka akhirnya menularkan keadaan. Tetap ya, setelah mandi segala macam. Nah, setelah itu imunisasi yang belum dilengkapi, terutama lansia. Lansia tolong dibantu, diantar. Kenapa lansia kita prioritaskan? Lansia itu kadang-kadang tidak tahu informasi. Kedua, ada tahu informasi tidak tahu harus kemana. Mau kemana yang daftarin nggak ada, yang nganterin. Lansia kita bantu karena masih lansia masih banyak yang tertinggal. Dan lansia itu yang meninggal di rumah sakit hampir separuhnya adalah lansia. Jadi kira-kira jadi imunisasi memang penting, tapi kalau tidak memakai masker ya masih berkerumun, masih bepergian ke rumah, masih bisa kena. Dan pandemi tidak akan berhenti-berhentinya. Maka setuju tindakan tegas di kantor-kantor, tindakan tegas di jalan-jalan, dan di rumah para orang tua tindak tegas, jangan anak-anaknya kalau berkerumun atau keluar rumah kalau nggak perlu. Si kepala rumah tangga sendiri juga kalau keluar rumah pulang pakai masker, tetap selama di rumah tetap pakai masker, dan
mengajak imunisasi semua. Itu harus dilakukan secara bersama-sama. Prof, saat ini banyak Gitu, Mbak. masyarakat yang enggan divaksin karena termakan hoax, kemudian karena kepercayaan akan informasi tertentu yang kalau divaksin efeknya seperti ini, seperti itu. Tanggapan Prof seperti apa? Ya, beda dengan imunisasi bayi dan balita. Bayi tinggal ditenteng oleh ibunya. Sampai hari ini saya belum pernah vaksinasi bayi yang kabur dari saya, belum pernah. Balita juga demikian ya. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu macam-macam. Yang dia sebenarnya takut sama jarum. Sebenarnya takutnya sama jarum, mencari alasannya macam-macam. Ini loh yang itu, alasannya itu poin pertama. Poin kedua, ada yang terpengaruh hoax segala macam. Tapi tidak besar. Tidak besar. Satu, yang menyebarkan hoax itu adalah orang yang sengaja pengen pandemi tetap heboh, tetap berlangsung ya. Jadi kalau yang terpengaruh hoax berarti dia pengen pandemi terus berlangsung, orang-orang banyak yang meninggal, itu yang menyebarkan hoax itu. Jadi sedangkan mayoritas mau, 70% lebih dari survei-survei dilakukan di beberapa tempat masih mau. Ada yang ragu-ragu, memang 20% ragu-ragu karena takut, biasanya takut disuntik aja. Bahkan ada beberapa orang dewasa itu wah teriak-teriak segala macam, itu biasa. Tapi tidak banyak. Saya yakin ya dengan semangat yang begitu tinggi maka saling mengajak. Yang sudah divaksin ajak tetangganya, ajak temannya, segera dilengkapi. Gitu kira-kira. Baik, saya ke Pak Soni. Pak Soni sebagai Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas, bagaimana sih Pak upaya yang paling efektif untuk mengubah perilaku masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19 ini? Karena pandemi COVID-19 ini bisa dibilang yang pertama kalinya terjadi di era modern, setelah sebelumnya adalah Spanish flu 1 abad yang lalu. Ya Mbak, jadi memang masyarakat belajar, pemerintah juga belajar, seluruh stakeholder belajar dari waktu ke waktu tentang penyakit ini sendiri. Nah, kemudian kami berupaya keras untuk mendorong kepatuhan masyarakat, kesadaran terhadap protokol kesehatan. Kalau hanya didasarkan pada aturan ya, hanya didasarkan pada kepatuhan itu tidak cukup. Begitu tidak ada petugas pengawas, maka masyarakat bisa abai terhadap protokol kesehatan. Tetapi kalau kita membangun kesadaran, itu akan membangun sikap mental, perilaku yang lebih panjang ya. Jadi bisa membuat seorang itu punya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ada 4 strategi utama yang kami lakukan, termasuk juga mendorong masyarakat agar mendukung 3T dan vaksinasi, utamanya memang 3M. Yang pertama adalah melalui penggerakan lapangan, Mbak Anissa. Jadi kami itu menggerakkan di lapangan itu para duta perubahan perilaku, sekarang jumlahnya sekitar 100.000 orang. Mereka bekerja secara sukarela, lalu kemudian juga mengedukasi dari keluarga ke keluarga, dari individu ke individu, dari komunitas ke komunitas. Jadi ada 4 targetnya yang mereka edukasi. Pertama individu, yang kedua keluarga, yang ketiga institusi. Ya, institusi ini penting karena masih cukup banyak, tadi Prof Miko juga udah bilang masih banyak kantor yang belum tutup misalkan. Lalu kemudian yang keempat adalah komunitas. Nah, kemudian selain kita menggerakkan lapangan, kita juga melakukan pendisiplinan protokol kesehatan melalui operasi justisi dan patroli. Tetap kita harus tetap mendukung upaya penegakan hukum. Lalu yang ketiga melalui kampanye protokol kesehatan secara masif, baik melalui media online, media cetak, media elektronik, media luar ruangan dan seterusnya. Serta yang keempat sebetulnya kami betul-betul mendorong penguatan fungsi pencegahan dan pembinaan di posko desa, posko kelurahan dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro. Jadi di komunitas itu sendiri juga kuat untuk pencegahannya. Pak Soni, terkait pembatasan mobilitas dalam PPKM darurat, bagaimana sih Pak solusi bagi masyarakat yang penghasilannya harian, yang sejauh ini masih membutuhkan mobilitas agar tetap bisa makan? Kemudian juga ada beberapa kantor non esensial ini yang rupanya masih bandel. Sementara sebagai karyawan ya tidak bisa apa-apa selain menuruti perintah atasannya. Ya, betul sekali. Jadi memang salah satu PR kita ini terkait dengan institusi yang membandel. Karena bagaimanapun juga kalau kantornya tidak tutup, karyawannya masih diwajibkan masuk, padahal kantor tersebut bukan sektor esensial, bukan sektor kritikal, maka mobilitas sulit kita kendalikan. Oleh karenanya, kita juga melakukan edukasi, persuasi maupun juga tindakan untuk menegakkan protokol kesehatan di level institusi tadi. Makanya kan polisi juga melakukan kegiatan penyekatan. Sebetulnya kegiatan penyekatan itu untuk
memilah dan memilih mana yang boleh terus dan tidak, melakukan pengecekan data di sana. Terus juga ada kegiatan pembatasan mobilitas dalam bentuk memeriksa dokumen untuk memastikan apakah misalkan kantor yang buka ini adalah termasuk sektor esensial, kritikal atau bukan. Melakukan patroli, ya, lalu kemudian juga pembubaran kerumunan kita lakukan, kegiatan edukasi protokol kesehatan juga kita lakukan. Baik, saya ke Prof. Sujatmiko. Prof, sejauh ini apa sih yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat supaya PPKM darurat ini efektif langsung pada penurunan jumlah penularan positif COVID-19 2-3 minggu ke depan, Pak? Ya, jadi sebaiknya kita memakai apa yang dirasakan masyarakat. Jadi bagaimana supaya tidak banyak yang sakit, tidak banyak yang meninggal, gitu. Karena kalau kita bilang PPKM itu buat masyarakat, buat apa? Bang, jangan sampai keluarga kita ada yang sakit dan meninggal. Sebenarnya ada 5 poin. Satu tadi, kantor-kantor yang non esensial, non kritik ditutup semua. Kalau membandel ditindak. Karyawannya juga di rumah saja, jangan berkumpul di mana. Jangan khawatir, gaji Anda masih punya gaji. Nah, yang masalah adalah buruh harian. Buruh harian ini kita bantu dengan bantuan langsung tunai, dengan jogor segala macam itu. Yang kedua, di rumah. Ini yang paling banyak juga yang lolos. Anak dan dewasa tetap pakai masker kalau dia habis pergi di rumah, pulang di rumah tetap pakai masker. Kalau ada tamu juga harus pakai masker, kita jaga jarak, ya. Yang ketiga, kalau ada yang demam, batuk, pilek, segera berobat untuk kita buktikan dia COVID atau bukan. Kalau ternyata COVID, segera diisolasi sebelum sakit berat. Kalau udah sakit berat, bukti dia udah penuh semua rumah sakit. Yang terakhir, imunisasi lengkapi, ya, lengkapi dari anak 12 tahun sampai orang dewasa di atas 60 tahun segera dilengkapi, sehingga kalau sudah terlanjur tertular pun dia sakitnya lebih ringan dan tidak akan menularkan ke orang lain. Jadi bersama-sama pemerintah dan juga keluarga, intinya adalah keluarga akhirnya. Baik, terima kasih Prof. Sujatmiko, terima kasih juga Pak Sony Hari Harmadi telah bergabung bersama kami di iNewsroom, karena pada intinya untuk mengurangi jumlah penularan COVID-19 adalah kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah. Terima kasih Bapak-Bapak. Pemirsa, usai jeda, kalahkan Denmark, Inggris hadapi Italia di final Piala Eropa. Informasi selengkapnya usai jeda.